Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa? Saya Google Bang, Oh. subscriber Abang. Oke Mbak Google, disimak ya video tutorialnya. Siap Bang. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Kali Linux. Tetapi di video ini saya hanya mengkhususkan kepada menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang pada intinya menanyakan bagaimana cara melakukan uninstall Kali Linux di VirtualBox maupun uninstall Kali Linux tanpa menggunakan VirtualBox di Windows 11. Kita lihat dulu ya di ChatGPT bagaimana cara uninstall Kali Linux tanpa VirtualBox di Windows 11. Ternyata jawabannya kurang pas ya. Bagaimana kalau kita tanya Bang Hacker aja? Kita panggil si abangnya dulu. Kapitangi alemu sapo. Bang Google ngerti nggak apa yang dikatakan sama Bang Hacker? Enggak Bang. Dia pakai bahasa mesin, betul. Nanti saya translate ya. Oke. Oke Bang, thank you. Oke teman-teman, jadi pada dasarnya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk melakukan uninstall Kali Linux tanpa menggunakan VirtualBox maupun menggunakan VirtualBox. Caranya adalah klik icon Windows, kemudian klik Setting. Selanjutnya klik Apps, kemudian klik Install Apps. Ketikkan Kali di mode pencarian, klik di 3 titik di sebelah kanan, kemudian klik Uninstall. Selanjutnya tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini saya tidak melakukan uninstall sungguhan ya teman-teman, karena saya masih membutuhkan sistem operasi ini. Selanjutnya kita masuk ke mode pencarian kembali dan ketikkan Linux, dan akan muncul Windows Subsystem for Linux Update. Kapasitasnya 67,5 MB. Uninstall kembali seperti di Kali Linux. Tunggu prosesnya sampai selesai. Tutup jendela setting. Selanjutnya kita akan masuk ke terminal sebagai admin. Caranya, klik kanan di icon Windows, kemudian pilih dan klik terminal admin. Selanjutnya akan terbuka jendela administrator Windows PowerShell, dan ketikkan perintah WSL spasi min list spasi min verbose. Enter. Perintah ini untuk melihat daftar WSL yang aktif di komputer kita. Di sini terlihat namanya adalah Kali Linux, kemudian state-nya itu kondisinya saat ini adalah running dan versionnya adalah 2. Untuk menghapus WSL Kali Linux ini, jalankan perintah WSL spasi min unregister, kemudian namanya Kali Linux. Di sini kita harus mengetik nama persis sama dengan name yang ada di sini. Selanjutnya enter, verifikasi dengan yes untuk menghapus, kemudian enter kembali. Ketika kita menjalankan perintah ini, maka WSL Kali Linux versi 2 kita akan terhapus dari komputer yang saat ini kita gunakan. Jadi teman-teman, apabila ingin menjalankan atau mengeksekusi perintah ini, maka sebaiknya data-data yang penting kalian backup dulu. Tahapan berikutnya adalah masuk ke Turn Windows Feature On or Off. Caranya, klik icon Windows, kemudian ketikkan Turn dan klik
turn Windows feature on or off. Selanjutnya scroll ke bawah dan nonaktifkan Windows Subsystem for Linux. Apabila teman-teman juga sudah tidak menginginkan virtual machine platform, maka silahkan nonaktifkan atau uncheck Windows Hypervisor Platform dan Virtual Machine Platform. Klik OK dan restart komputer kalian. Berikutnya kita akan melakukan uninstall Kali Linux di VirtualBox. Caranya adalah masuk dan aktifkan Oracle VirtualBox Manager. Selanjutnya klik kanan di sistem operasi yang akan kita uninstall. Klik remove dan klik delete all files. Tahapan berikutnya adalah menghapus file-file temporary. Caranya adalah masuk ke Windows Explorer, kemudian double klik Windows C, selanjutnya delete folder temp. Kemudian tekan Windows plus R untuk masuk ke jendela run dan ketikkan perintah %temp%. Selanjutnya OK. Nah, di sini kita akan dibawa ke folder temporary. Blok semua file yang ada di sini. Klik dan Ctrl A. Selanjutnya delete. Continue dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jika ada file-file yang tidak bisa dihapus karena mungkin sedang digunakan bersama dengan program yang lain, klik Do This for all current items, kemudian klik Skip. Tunggu prosesnya sampai selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan disk cleanup. Klik icon Windows, kemudian ketikkan Clean, dan klik Disk Cleanup. Oke, selanjutnya aktifkan semua folder-folder yang akan kita bersihkan. Di sini saya pilih semuanya, kemudian saya klik OK dan delete files. Tunggu proses clean up drive Windows C berlangsung sampai tuntas. Berikutnya kita lakukan defragment, yaitu dengan cara klik icon Windows, kemudian ketikkan defrag, dan klik defragment and optimize drives. Klik Windows C, lalu klik optimize. Tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, klik data D, kemudian optimize. Dan tunggu proses ini juga sampai selesai. Close. Dan komputer kalian siap untuk digunakan kembali. Abang ganteng deh. Ah, masa? Tapi bohong. Oke teman-teman, demikian video singkat kita pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.